Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fauzi. Di channel Yurisdiksi ini merupakan konten pertama yang membahas tentang hukum ya. Karena sebelumnya saya belum pernah membahas tentang hukum. Mungkin kedepannya ini akan jadi suatu ciri khas channel ini yang akan membahas isu-isu yang hangat atau yang trending terkait dengan masalah hukum ya, karena berkaitan dengan profesi saya sebagai advokat. Pada kesempatan ini saya ingin membahas isu yang trending ya di bulan kemarin sih sebenarnya, yakni terkait korupsi. Saya baca di kompas.com ini, di sini disebut bahwa ada kemungkinan Harun Masiku meninggal. Ini kata KPK. Jadi ada isu bahwa si Harun Masiku ini yang sedang buron itu meninggal dunia. Gitu. Ya banyaklah asumsi-asumsi yang menyatakan dibunuh lah atau pura-pura meninggal supaya lewat nanti daluarsa masa penuntutannya, atau bahkan yang sekarang kan kabarnya dia akan tetap disidang tanpa kehadiran ya, in absentia. Tapi kan ya itu kan sama aja mengadili angin ya, orangnya nggak ada tapi disidang gitu. Jadi kayak siluman ya. Kalau umumnya kan hakim, apakah awal-awal pasti bilang apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat, itu ya masa dia mau ngomong sama angin ya, kursi kosong gitu, apakah saudara dalam keadaan sehat, gitu ya, diam aja gitu ya. Itu ya memang itu difasilitasi oleh hukum kita, maksudnya ada gitu ketentuan yang seperti itu, bisa diperbolehkan sidang tanpa kehadiran terdakwa. Cuman kan ya di mata masyarakat kan jadi lucu gitu. Nah terus balik lagi untuk tema ini, yang menjadi pertanyaan adalah kalau benar-benar meninggal atau itu bagaimana nasib kerugian keuangan negaranya gitu. Karena ya mungkin secara umum seperti ini, kalau koruptor meninggal dunia, dia lagi proses pidana, maksudnya proses dalam penyidikan atau proses dalam sidang, terus dia meninggal dunia, itu bagaimana kerugian keuangan negara seperti apa? Karena kan begini, kalau dalam tipikor ya, putusan tipikor itu jadi bukan hanya menghukum, tapi dia menghukum, maksudnya bukan hanya hukuman badan penjara, tapi supaya si koruptor ini atau si terdakwa, si terpidana korupsi ini, dia juga mengembalikan keuangan negara gitu. Selain juga ada hukuman denda gitu. Jadi apa yang kerugian negara itu, berapa yang dia sikat gitu, itu harus dikembalikan kepada negara. Dan jadi kalau misalnya dia nggak sanggup, itu nanti harta bendanya itu disita untuk dilelang seperti itu. Nah lalu bagaimana kalau terdakwa itu atau tersangka itu meninggal dunia? Sedangkan dalam hukum pidana ya, dalam hukum pidana itu yang namanya pidana itu tidak bisa diwariskan ke anak, istrinya tidak bisa. Jadi kan asasnya kan Gestraf Zulus. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi seorang tidak dapat dipidana tanpa ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Ya kalau yang salah itu bapaknya, ya bapaknya yang kena gitu, nggak bisa nurun ke anaknya. Jadi anak bapaknya salah, bapaknya meninggal terus anaknya nggak bisa itu pidana itu turun temurun ke anak ya, nanti ke cucu-cucunya ya, jadi nggak ada habisnya itu nggak seperti itu. Jadi nah di dalam KUH pidana itu di pasal 77 itu menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Artinya kalau seorang yang melakukan tindak pidana korupsi
sedang dalam tahap proses penyidikan, buron, meninggal, itu pidananya hapus. Begitu juga sampai dia disidangkan jadi terdakwa, meninggal dunia karena sakit atau karena apa, itu pidananya hapus. Seperti itu. Lalu bagaimana nasib kerugian keuangan negara? Di mana tadi saya sampaikan bahwa putusan pidana itu tidak hanya menghukum badan, tapi juga dia mengembalikan si terpidana ini dituntut untuk mengembalikan keuangan negara. Seperti itu. Selain juga dipidana denda. Nah, kalau meninggal kan berarti dia bisa dituntut dong secara pidana. Nah, di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, yang sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di sini disebutkan ini untuk menjawab pertanyaan tadi yang masyarakat tentunya harus tahu juga. Di pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ini berarti masih tingkat penyidikan meninggalnya. Meninggal tingkat penyidikan, penyidik melimpahkan berkas itu ke jaksa pengacara atau mungkin bukan pengacara advokat ya, maksudnya jaksa sebagai pengacara ya. Atau dilimpahkan ke instansi yang dirugikan, seperti itu. Nah, yang pasal 33-nya, pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Jadi yang pasal 34 ini sudah jadi terdakwa ya, jadi bukan tersangka lagi tapi sudah naik statusnya jadi terdakwa, di sidang di pengadilan terus meninggal dunia gitu. Jadi inilah jawabannya bahwa ketika si terdakwa, si tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, kewenangan negara untuk menuntut yang sudah hapus, jadi nggak bisa diwariskan ya. Artinya yang bisa dilakukan adalah upaya gugatan perdata, jadi dari pidana karena perdata, seperti itu. Dan itu sudah pernah saya bahas di blog saya muhammadfauzi.com. Di situ saya tulis tahun 2016 22 November itu dengan judul nasib kerugian keuangan negara jika tersangka atau terdakwa korupsi meninggal dunia. Jadi yang ingin buka-buka blog saya bisa, itu juga ada menu konsultasi hukum gratis ya, bukan menu makanan ya, menu dalam blog itu bisa diklik dan isi formulirnya, terus tinggal tulis apa yang ingin dikonsultasikan di situ. Kalau ada usulan lagi untuk di channel ini, channel Yurisdiksi, mau bahas apa, bisa silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, subscribe supaya saya semangat bikin konten-konten dan tentunya sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan pengetahuan tentang hukum. Nah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.